Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam bahagia, salam seduluran, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan waktu kesempatan kembali untuk bercerita lagi, berjumpa kembali, dan masih di segmen keliling pasar sapi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini segmen keliling pasar sapi, di sana pada intinya kita bercerita, kita pengen mengajak teman-teman semua untuk pasar, untuk pergi ke pasar di semua pasar yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah pastinya. Ya, pastinya yang di situ saya sendiri dan Mas Ipan mempunyai cerita dan pengalaman menarik pastinya. Kalau kemarin di episode pertama kita ada di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Yogyakarta. Nah, kali kesempatan ini episode kedua kita berada di Pasar Sapi Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, alhamdulillah teman-teman sedulur semua. Saya, Mas Ipan, Mas Mimin lengkap ya. Kali ini sudah berada di Pasar Hewan Kebumen dan ini mohon izin dok, mohon maaf ngerepoti ruangannya, kita sewa bentar. Waduh, sewa orang bayar. Kita pengen berbincang-bincang dok. Intinya di kesempatan kali ini saya kepengen membuat segmen baru, yaitu segmen keliling pasar sapi. Nah, di episode ini adalah episode kedua karena episode pertama kemarin kita di Pasar Ambar Ketawang Gambeng. Kita punya cerita yang paling unik kan di sana karena saya kuliahnya di Jogja dan Pasar Gambeng itu sama kampusku kan cuma ngarepuri atau jejeran. Nanti leker bolos kita cerita lagi karo teman-teman semua. Aja ditiru bolose. Gitu jangan. Tapi ditiru semangatnya. Waduh. Pengalaman unik yang pernah saya lakukan di Pasar Sapi Kebumen adalah membawa gerobak ya Mas Dok. Ya. Jadi, nah ini pengen tanya sama Mas Dokter, mungkin sebelumnya ada nggak sih yang membawa gerobak sapi ke Kebumen? Belum ada yang bawa sampai ke gerobak itu Mas. Karena di sini kan bukan tempat untuk gerobak Mas, tapi tempat sapi-sapi penarik gerobak lahir ya di sini. Istimewa. Di Kebumen bukan merupakan sapi-sapi untuk gerobak, tapi tempat sapi lahir untuk sapi gerobak. Untuk sapi gerobak. Artinya Kebumen sendiri atau pasar sapi Kebumen sendiri itu tuh transaksi kebanyakan untuk jual ya dok. Iya. Dan yang beli adalah orang-orang dari luar Kebumen. Sekarang keistimewaan sapi pasar Kebumen, pasar sapi Kebumen yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar sapi yang lain, apa? Kalau keistimewaan saya bukan bicara keistimewaan ya, tapi yang ada di sini aja. Yang ada di sini ya? Ya. Jadi di sini transaksi cukup terbantu dengan adanya timbangan. Jadi ya, semua rata-rata jual beli di sini menggunakan timbangan. Untuk saat ini ya dok ya, sapi-sapi potong. Ya. Timbangan. Kemudian sapi betina juga ada medik veteriner atau dokter hewan yang memeriksa, oh ini bunting sekian bulan, oh ini tidak bunting, oh ini sudah dikatakan majir, oh ini majir tapi bisa diperbaiki. Nah itu ada Mas. Berapa dokter di pasar sapi Kebumen? Ada 2 dokter. Aku ngawur bener. 2 dokter. Mas Dokter Eri dan Mbak siapa? Ada 2 dokter, ada 1 wasbitnat dan 1 paramedik veteriner. Sudah terbantu semua atau teman-teman semua? Artinya memang nggak usah ragu kalau pengen main ke pasar, silahkan kita cari referensi dulu. Minggu dan Rebo Mas. Oh iya lupa, kalau pasar sapi Kebumen itu pasarannya transaksinya atau pasarannya di hari Rabu dan Minggu, bukan secara pasaran Jawa ya. Bukan. Tapi ada gandengannya, kalau mau yang rame biasanya puncak Kliwon. Puncak. Jadi setiap pasar mempunyai hari puncak setiap sebulan sekali. Nah, di Kebumen ini biasanya dari dulu itu jatuh di hari Minggu Kliwon. Itu puncak rame banget, semua orang hadir, semua sapi dikeluarkan. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah banyak banget bercerita tentang sapi, pengalaman, cerita menarik, kejadian unik tentang pasar sapi Kebumen ini. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk tur pasar sapi Kebumen. Jadi kita nanti akan mengenalkan kepada jenengan semuanya kalau di pasar Kebumen itu parkirannya luas pastinya ya, dan tempatnya strategis karena di sebelah sana itu adalah pintu masuk. Pintu masuknya tidak ada pelangnya, jadi kita tidak ambil shoot ya.
sekali pintu masuk bablas langsung ke parkiran. Nah, setelah di parkiran ini itu sapi biasanya dihadang, langsung ada tempat penurunannya yang juga sangat safety karena itu baru renovasi belum lama. Artinya memang benar-benar difasilitasi penuh sama pemerintah untuk kebutuhan pedagang dan customer yang memang membutuhkan sapi. Lalu di sebelah sana ada tempat penurunan, disusul juga tempat PKB atau tempat pengecekan sapi bunting gitu. Ada tempat penimbangan sebelahnya dan sebelahnya ada kantor kecil. Di situ kita meminta surat keterangan, SKKH dan sebagainya dan lain-lain untuk kebutuhan pengiriman mungkin jarak-jarak jauh seperti itu mungkin. Nah, setelah ini kita mungkin keliling saja ke dalam karena nanti parkirannya di sana bisa kita lihat sembari jalan pulang mungkin ya. Tapi yang jelas nanti kita bakal lihat isinya pasar Kebumen itu dominasi sapi apa sih? Apakah betina, apakah pedet, apakah jantan, apakah jumbo? Yang jelas populasi dominasi dari pasar sapi Kebumen itu adalah sapi peranakan ongol ras Kebumen asli. Oke teman-teman semua, ya sekarang saya sudah berada di rayon paling depan, di mana rayon ini adalah tempat sapi betina pada berkumpul, pada dijual belikan. Jadi di sini rata-rata adalah betina produktif dan sudah pernah beranak 1 sampai 3 kali. Rata-rata di sini seperti itu. Dan memang dominasi untuk saat ini, musim kali ini, tahun ini kebanyakan di pasar sapi Kebumen itu hampir 80% betina semua. Populasi jantan sebenarnya banyak, cuma kebanyakan tidak dibawa ke pasar karena memang saat ini masih prioritas jual beli transaksi di kandang peternak atau petani masing-masing untuk jantan. Tapi untuk sapi betina seperti yang kita lihat bersama di sini udah hampir habis ya. Tadi pagi ini mungkin penuh. Tadi pagi memang penuh semua betina-betina dengan kondisi ada yang kosong, ada yang bunting, ada yang siap potong juga. Jadi siap potong itu yang seperti apa sih? Biasanya yang sudah tidak produktif. Tapi bukan di sini sih, di sebelah sana royonnya. Sudah beranak lebih dari 6 kali atau lebih dari 7 kali. Sudah dikawinkan jarang nyantel atau jarang jadinya. Nah itu biasanya sudah gemuk banget dan dianggap betina non produktif dan biasanya dipotong. Seperti itu. Mungkin ini rayon sapi betina, nanti kita pindah ke rayon sapi pedet. Oke teman-teman, ya tadi kita sempat berbicara banyak tentang sapi betina produktif, siap potong, siap lahiran, dan siap kawin ya. Nah sekarang kita ke rayon pedet, di mana pedet-pedet di sini terlihat sangat lucu-lucu sekali. Pertanyaannya pasti, Mas itu usia berapa bulan dan harga berapa gitu. Nah sebenarnya ketika kita berbicara masalah pedet itu bagusnya di sapi usia berapa bulan sih? Idealnya dan standarnya gitu. Ketika melihat teori ya sebenarnya 4 bulan sudah siap, sudah mampu. Tetapi kebanyakan pengalaman kami dan atas dasar instruksi dari Mas Dokter juga, titik aman ketika nyampe sapi pedet itu di usia bulan ke-6. Akan tetapi kita lihat di sebelah sini kebanyakan sapi adalah pedet dengan usia di bawah 4 bulan. Pertanyaannya kenapa kok disapih? Karena kebutuhan setiap petani berbeda. Jadi pada intinya pedet-pedet yang ada di pasar Kebumen ini biasanya rata-rata di usia 3 sampai 4 bulan atau 100 harian. Nah untuk harganya bervariasi mulai dari 10 juta betina jantan sampai 15 juta. Ada juga yang harga di bawah 10 juta, 7 sampai 10 juta juga ada. Itu tergantung kualitas dan wujud fisiknya seperti itu. Oke teman-teman, ya tadi kita banyak bicara tentang sapi betina sudah, sapi pedet sudah, sekarang sapi jantan. Biar teman-teman semua makin terbuka lagi ya. Jadi kondisi pasar itu seperti apa sebenarnya sih? Dan tempat jual beli yang paling enak di mana? Apakah di pasar, apakah di peternak, apakah di petani gitu? Monggo nanti kita hanya menyajikan
apa ya, referensi mungkin ya untuk teman-teman nanti bisa menentukan sendiri. Yang jelas untuk saat ini di pasar Kebumen sendiri dominasi adalah sapi betina. Betina produktif, betina siap kawin, atau betina hamil juga ada. Tapi di sini kita lihat juga banyak sapi-sapi jantan dengan size tanggung, yaitu bobot antara 400 sampai 500. Untuk saat ini memang kebanyakannya seperti itu. Lalu oleh sebab apa dijual? Ya pasti karena kebutuhan juga. Petani jual ke pasar. Dan siapa yang membeli? Yang membeli adalah seperti kita-kita, saya, mungkin teman-teman semua peternak. Jadi untuk digemukkan lagi di fattening gitu. Terus nanti ketika sudah gemuk, ketika sudah siap dipotong, biasanya dijual untuk idul kurban. Untuk yang terakhir teman-teman semua, tadi kita sudah banyak banget bicara tentang sapi betina, sapi perda, dan sapi jantan. Dan fasilitas yang diberikan daripada pasar itu sendiri apa sih? Yang jelas kita itu dipermudah ketika di berpasar. Ada yang nama parkiran, ada yang namanya pasti toilet, karena itu kebutuhan ya, toilet. Terus ada tempat di mana kita juga perlu istirahat. Nah di sebelah belakang saya di sana ada warung. Warungnya mungkin terlihat sederhana, tapi saya yakin nanti ketika saya sudah tua, mungkin masih pandah tua gitu, pasti kepengen balik makan di warung-warung tersebut. Karena penuh dengan cerita-cerita yang apa ya, yang ngangen nih, yang jual ibu-ibu, mbok-mbok gitu toh. Masakannya juga sederhana banget, masakan Jawa biasanya. Ada ikan teri, nah ya pokoknya serba Jawa banget. Nah mungkin kalau sekarang terlihat biasa sih, masakan biasa gitu. Mungkin nanti kalau saya sudah nggak di pasar ini lagi, pasti akan kangen. Oke, nggak usah bahas itu. Fasilitas selanjutnya ada tali temali juga. Kebutuhan sapi ternak, tali tambang. Terus arit, sabit. Ada cangkul, kebutuhan bertani. Ada asahan. Ada segalanya ada. Pokoknya kebutuhan sehari-hari kita bercocok tanam, beternak itu memang paling lengkap kita carinya di pasar hewan. Ketika kita cari di toko bangunan biasanya ada, tapi tidak semuanya menyediakan. Tapi ketika kita hadir di pasar hewan, insya Allah kita mau cari apapun, kebutuhannya pasti ada dan pasti lengkap. Seperti itu. Kita lihat bersama di belakang. Indah bukan? Tips and trik untuk teman-teman semua yang mau pergi ke pasar sapi Kebumen. Yang pertama harus berangkat hari Minggu dan Rebo. Hari Minggu dan Rebo. Jangan berangkatnya Senin. Terlalu semangat Senin pengen berangkat gitu, ya nggak ada apa-apa ya. Ya. Nah, jamnya kira-kira jam berapa dok? Kalau jam sih mulai tight ada sapi biasanya jam 7 dan 1-2 jam. Tapi nanti paling akhir ya jam 12 itu udah tinggal barang yang kurang laku gitu. Berbeda dengan pasar sapi yang ada di sebelah dan kabupaten sebelah, di pasar sapi Kebumen ini sendiri bubarnya terbilang cukup asik ya. Ya pertengahan sih. Pertengahan, tidak lama juga karena ada yang sampai sore ya dok. Ada yang sampai sore. Kalau di pasar kemarin episode pertama di Ambar Ketawang bubar itu kan jam 9 jam 10 bubar. Kalau di pasar sapi Kebumen zuhur itu sudah kemas OTW pulang. Nah, transaksi yang paling kenceng-kencengnya itu jam berapa mas dok? Jam 9. Jadi teman-teman semua yang mau hadir, mau pengen keliling, pengen healing gitu, refreshing, pengen beli sapi, mungkin cari referensi dulu di pasar, monggo hadir di hari Rabu dan hari Minggu. Pukul pagi sampai zuhur gitu aja. Mungkin itu, dan usahakan bawa uang tunai juga ya dok ya. Karena ketika kita membeli sapi memang transaksinya tunai. Bukan transfer. Karena
Masih sistem Pedagang-pedagangnya di sini tradisional. rata-rata Tradisional ya. semua dan sudah sepuh-sepuh lah. Mungkin yang muda-muda juga banyak, tapi pokoknya kalau cash saya sendiri kadang pengennya itu transfer gitu, tapi kok mintanya kayak semua. Jadi teman-teman Ya, semua harus pasar cash. bawa sangu dulu dari rumah. Sangu niat, sangu uang dan sangu apa? Bagaimana melobi? Ya, itu yang penting Mas. Itu ya, pokoknya jangan takut karena pasar sekarang itu beda dengan pasar yang dulu ya. Udah nanti banyak makelar Mas, nanti banyak calo Mas, nanti banyak apa-apa. Enggak, wis toh. Bismillah, yang penting kita tahu sumber Jogroknya, dasarnya ya Mas ya. iya. Kalau memang takut kemahalan, takut kemurahan, kalau takut kemurahan sih banyak temennya. Takut kemahalan gitu, ya wes jangan transaksi jual beli dalam bentuk nyang-nyangan, timbangan aja, kan ada timbangan. Kecuali pedet, wah jangan selentik Nggak nanti boleh, nggak bener. boleh pedet ditimbang, nggak boleh betina hamil ditimbang. Yang boleh ditimbang adalah sapi-sapi dengan siap potong. Siap potong. Terus bakalan-bakalan yang memang di situ Ada kualitasnya di sedang persepsi. gitu ya, itu boleh ditimbang walaupun harganya nanti mungkin berbeda. Mungkin itu sedikit tips dari kita. Teman-teman yang ingin masih kepo atau ingin bertanya, silahkan kolom komentar dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan penuh-penuhi. yang memang memberikan semangat untuk semua. Sak kebak-kebae, Ya. sak penuh-penuhi. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kegiatan kami sudah usai. Mungkin dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua, memberikan sedikit referensi apabila pengen pasar sapi Kebumen, dipersilahkan di hari Rabu dan Minggu. Cukup sekian dari kami, saya. Banyak tutur kata mungkin atau sedikit pendapat yang tidak berkenan di hati teman-teman mohon dimaafkan. Wallahu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.